Ini menarik banget. Biasanya kita sering mendengarkan istilah karma mega. Nah, kali ini ada istilah lain juga, yaitu karma Jokowi. Kira-kira mana nih yang lebih masuk akal dari kedua karma ini? Yang kali ini, yang saat ini sedang terjadi. Karma mega atau karma Jokowi? Yuk kita cari tahu jawabannya di video ini. Tapi sebelum itu, halo sobat-sobatku semuanya, selamat datang kembali di Sudut Pandang. Pastinya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini. Tadi sudah aku spill, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Walaupun aku joke ya, ini sangat serius dan fakta. Kalau Golkar keluar, tokohnya itu jadi Hanura, jadi Nasdem, jadi Gerindra. Kalau PDI Perjuangan keluar, tokohnya ke laut, hangus. Kayaknya ada karmanya gitu loh. Gitu ya. Lu lihat, Ini yang aku maksud Arifin tadi. Pandegoro yang kaya raya dan langsung keluar di kantornya di jalan apa, Singamangaraja bikin partai, masuk laut. Roy Bebe Yanis kemana, si Arifin mana, toko ini gimana, Kwik Kian apa, semua asal keluar dari PDI, angus. Gitu ya. Gak ada. Jadi orang gak ada. Orang-orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu ada karma. PDI Perjuangan, karma mega. Kenapa saya katakan karma? Asal keluar secara politis, hancur, masuk laut. Gak jadi apa-apa. Hangus. Banyak contoh. Beda dengan Golkar. Golkar keluar jadi Gerindra. Tokohnya keluar jadi Hanura. Tokohnya keluar jadi Nasdem. PDI partai ideologis nggak bisa. Ya. Laksamana Soekardi sama Arifin Pandegoro bikin partai masuk laut. Siapa saja, Dimiati Hartono, siapa aja tokoh-tokoh yang keluar dari partai. Roy Bebe Yanis semua keluar dari partai. Nol, nggak jadi apa-apa. Oke, ini pernyataan dari Bung Pandana Baban yang merupakan seorang senior di PDIP. Ia mengatakan kalau katanya di PDIP itu ada istilahnya karma mega lah gitu. Karena apa? Orang yang keluar dari PDIP auto nyungsep gitu. Tapi apakah ini berlaku untuk Pak Jokowi? Kayaknya kok tidak ya. Meskipun kemarin itu sempat ada gonjang-ganjing yang berujung pada pemecatannya kepada Pak Joko Widodo. Tapi apakah karma itu beneran berlaku untuk semua kader PDIP? Soalnya saya tidak melihat hal itu terjadi sama Pak Joko Widodo. Justru sejak keluar dari PDIP, Pak Joko Widodo semakin menyala. Bu Mega sekarang seolah-olah terdolimi dengan Pak Jokowi tidak mendukung calon dari PDIP. Nah, itu yang Tapi dari kemarin-kemarin terjadi Pak ya. Jokowi itu punya prestasi loh. Membesarkan partainya. 2 periode tahun 2014, 2019 itu menang mutlak di atas 21%. Jikalau kemudian Bu Mega merasa dikhianati Pak Jokowi, loh ini kan karma. Bu Mega juga pernah mengkhianati Pak Prabowo. Ingat nggak ketika perjanjian Paris itu? Ingat kan? Iya. Tahun Masih ingat banget itu. 2012. Katanya 2014 Pak Prabowo akan diusung oleh PDIP dan Bu Mega akan mendukung. Nyatanya dikhianati, dan saya berbicara fakta. Ada barangnya, buktinya ada. Kalau saya ini berbicara fakta. Ya nggak. Pemilu terbaru menjadi panggung ironis sejarah. PDIP, partai yang dulu mendominasi peta kekuasaan, kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Kekalahan telak di berbagai provinsi. Kekalahan ini bukan sekadar angka atau strategi kampanye yang gagal. Ini adalah panggilan untuk merenung, menyelami kembali akar-akar politik kita dan bertanya, apakah ini bentuk karma sejarah? 23 tahun lalu, sebuah drama besar terjadi di negeri ini. Gus Dur, seorang pemimpin visioner dengan gagasan revolusioner, dilengserkan dari kursi presiden. Prosesnya penuh intrik, dilumuri ambisi, dan tak sedikit yang menyebutnya sebagai kudeta politik yang dibungkus dengan prosedur konstitusional. Di tengah itu ada nama-nama besar
Megawati Soekarno Putri yang akhirnya naik menjadi presiden, dan Amin Rais yang dikenal sebagai motor utama di balik gerakan Pelengseran. Gus Dur sendiri dengan kecerdasannya yang jenaka sudah lebih dulu meramalkan nasib mereka. Nanti mereka akan menjadi gelandangan politik, ucapnya. Saat itu kalimat itu terdengar seperti satir belaka. Tapi hari ini, melihat posisi PDIP yang terpuruk, kata-kata Gus Dur tampak lebih seperti nubuat yang akhirnya terwujud. Apa yang terjadi pada PDIP adalah pengingat tajam tentang bagaimana politik seringkali membayar lunas utang moralnya. Ketika kekuasaan diraih melalui cara-cara yang tidak bermartabat, konsekuensinya adalah kehancuran legitimasi. Sebab rakyat, sekeras apapun, usaha mengaburkan suara mereka pada akhirnya akan mengingat. Mereka tidak lupa bagaimana kekuasaan yang dulu diraih justru mengorbankan seorang pemimpin yang membawa pesan pembaruan hanya karena ide-idenya terasa terlalu besar untuk sistem yang sudah kadung usang. Ironi semakin terasa ketika kita melihat narasi PDIP hari ini yang kerap menyerukan keadilan dan kerakyatan. Bagaimana sebuah partai yang dulu menjadi bagian dari operasi menggulingkan seorang presiden dengan alasan inkompetensi kini terjungkal oleh persepsi publik yang sama, ketidakmampuan menjawab kebutuhan zaman. Dan di sini bayang-bayang karma itu terasa nyata. Kekalahan PDIP di banyak provinsi adalah lebih dari sekadar hasil dari mesin partai yang lelah atau strategi kampanye yang gagal membaca perubahan. Ini adalah manifestasi dari rakyat yang mulai mempertanyakan relevansi mereka. Sebab dalam politik, legitimasi bukan soal siapa yang memegang kuasa, tetapi siapa yang mampu menjaga kepercayaan. Yang lebih ironis, Amin Rais, yang pernah menjadi tokoh sentral dalam upaya pelengseran Gus Dur, kini juga tampak terpinggirkan dari panggung besar politik nasional. Seolah alam semesta memang punya caranya sendiri untuk mengatur keseimbangan. Kekalahan ini seharusnya menjadi bahan introspeksi, tidak hanya untuk PDIP, tetapi untuk semua aktor politik di negeri ini. Sebab, jika sejarah terus berulang dan kekuasaan terus dipertahankan dengan cara-cara yang melukai nurani bangsa, karma serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk menghantui. Dan, seperti yang Gus Dur katakan dengan senyum kecilnya dulu, mereka akan menjadi gelandangan politik. Iya, hari ini benar. kata-kata itu tidak lagi terdengar seperti lelucon. Iya. Mereka adalah pelajaran, Gus Dur bahkan mengatakan mungkin hal itu peringatan ya. keras bagi siapapun yang berambisi tanpa batas dalam dunia politik. Namun, pertanyaannya, apakah mereka, PDIP dan aktor-aktor lain dalam drama politik masa lalu, benar-benar belajar dari semua ini? Kekalahan di berbagai provinsi seharusnya menjadi momen refleksi mendalam, bukan sekadar koreksi strategi menjelang kontestasi berikutnya. Nah, itu dia teman-teman. Sudah dengar kan? Memang ada beberapa hal yang bisa dianggap itu karma PDIP, karmanya yang harus diterima PDIP, mulai dari soal pengkhianatan. Kan belakangan ini ketika Pak Jokowi sudah tidak bersama PDIP, narasi yang selalu dibangun oleh PDIP, Pak Jokowi berkhianat, ya kan? Bukannya PDIP pernah melakukan hal itu juga ya? Ketika sama Pak Prabowo Subianto, perjanjian batu tulis, kenapa sekarang menuduh Pak Jokowi berkhianat? Ya, terus kemudian kalau kita bicara soal kontestasi kemarin dari Pilpres hingga Pilkada, itu menjadi benar-benar bukti yang besar yang kita bisa lihat gitu ya. Bagaimana suara PDIP turun, yang itu menandakan kalau ya kepercayaannya masyarakat tuh sudah turun kepada PDIP. Makanya itu dikatakan karmanya PDIP. Atau karma Pak Jokowi ya? Gimana kalau menurut kalian? Wow, apakah ini info A1 ya? Ya, biasanya Bang Denny Siregar sih kayaknya info A1 sih. Nah, dari tweetan Bang Denny, dengar-dengar ada yang marah besar ketika dua pemimpin partai pertemuan. Wah, kedua pemimpin partai itu siapa ya kira-kira ya? Kalau kita lihat pada saat lalu ada Pak Prabowo dan Bu Megawati. Nah, itu juga sama-sama pemimpin partai. Yang satunya Ketua Umum Partai Gerindra, yang satunya Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, apakah kedua tokoh ini yang dimaksud oleh Bang Denny Siregar? Dan siapa kira-kira yang marah besar terkait pertemuan itu? Apakah Pak Jokowi? Karena ke Jokowi sebelum bertemu Megawati, Dasko saya rasa tidak. Wow, berarti memang Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati itu murni kehendaknya Prabowo sendiri. Apalagi pada saat lalu itu Pak Prabowo ingin sekali loh bertemu dengan Ibu Megawati. Bahkan pada pemberitaan yang lalu sebelum dilantik menjadi presiden itu Pak Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Tetapi entah ya, ada halangan atau apa, akhirnya pertemuan yang dimaksud tidak terrealisasi. Dan bahkan pada saat lalu ketika bulan puasa itu bahkan Pak Jokowi tiba-tiba bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Entah itu membicarakan apa juga. Dan ya kemungkinan Pak Prabowo memang
betul-betul ingin ya bertemu dengan Ibu Megawati, dan akhirnya di waktu yang pas ini ya, yaitu di hari raya Idul Fitri ini, akhirnya momen yang tepat Pak Prabowo sowan ke Ibu Megawati. Dan konon katanya ada yang marah. Wow, dengar-dengar ada yang marah besar ya. Di sini dikomentari oleh Badrudin. Sekarang Bang Denny Siregar agak sekeras dulu kalau tweet. Biasanya kalau ada info politik terbaru langsung di-spill di channel YouTube. Ada apa denganmu Bang? Jangan bilang takut kalau ada yang ngirim bunga mawar ke rumah. Dari Abdul, wah pendengarannya Bang Denny masih tajam juga. Hasil nongki-nongki. Siapa yang marah Bang Den? Rembusin dikit deh inisialnya. Kalau itu benar bagus deh. Coba gua tanya Drok, siapa yang marah besar? Halo Grok, siapa yang marah besar pertemuan antara Prabowo dan Ibu Megawati? Wah, ini langsung dijawab ya. Halo, banyak yang bilang Jokowi mungkin marah besar soal pertemuan Prabowo Megawati. Alasannya kalau PDIP gabung pemerintah, pengaruh Jokowi bisa melemah. Apalagi setelah dia dukung Prabowo di 2024 dan hubungannya sama Megawati tegang. Tapi ada juga yang bilang PDIP keras, partai oposisi atau masyarakat sipil bisa kesal karena takut kekuatan politiknya jadi terpusat. Jadi masih agak rame nih pendapatnya. Jokowi mungkin marah soal pertemuan Prabowo Megawati karena pengaruhnya bisa melemah, tapi PDIP keras dan oposisi juga bisa kesal. Nah, ini nih, kalau tadi kita bicara soal karma teman-teman ya, terus kemudian ini ada seseorang yang katanya punya punya info dari A1 katanya. Itu katanya ada yang marah ketika mengetahui pertemuannya Pak Prabowo dengan, bukan menyebutkan nama sih, cuma mengatakan kalau pertemuan antar ketum partai. Dan kita juga sudah tahu, Dan kita juga sudah tahu kemarin itu barusan ada ketua partai juga yang sama-sama bertemu gitu antar ketua partai, yaitu Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati. Terus beliau ini tadi juga menyebutkan apakah dengan adanya pertemuan ini nih gitu, kalau di cocok logi ya, apakah yang marah itu Pak Jokowi, katanya seperti itu. Sampai nih nyinggung juga masalah Pak Prabowo yang sowan ke Ibu Megawati itu tanpa izin atau tanpa sepengetahuannya Pak Joko Widodo. Ya kenapa? Ya kenapa harus izin? Kenapa harus Pak Jokowi harus tahu? Kan ya nggak apa-apa kan kalau misalkan nggak tahu gitu loh. Iya kan? Terus kenapa kalau misalkan Pak Jokowi tahu? Apakah kalian mau menarasikan, wah Pak Jokowi marah nih, atau ketika Pak Jokowi tidak tahu, wah Pak Prabowo semakin jauh dengan Pak Joko Widodo, atau yang lainnya? Emang aneh ya orang-orang ini ya, menarasikan hal itu. Dan katanya yang paling lucu adalah katanya kemarahannya Pak Jokowi ini didasari karena semisalkan nanti PDIP bergabung, efeknya Pak Jokowi sudah tidak lagi kuat seperti dulu. Semakin ngadi-ngadi banget ya. Yang terkait Ibu Mega sama Pak Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya seperti apa? Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara sangat baik. Pak Jokowi kemarin kan Pak Jokowi bilang kalau presiden-presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat setelah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuai karma kayaknya. Pada 5 Juni dia harus menghadap Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan atas tuduhan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait kecurangan pemilu 2024. Ini gara-gara dalam wawancara di sebuah televisi nasional dia bicara soal kecurangan dalam pemilu 2024. Hasto sendiri membantah menyebarkan berita bohong.
Dia bilang dia bicara begitu sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam pendidikan politik masyarakat. Dia berdalih apa yang dikatakannya juga disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang sengketa Pilpres 2024. Ironisnya, saat ini Hasto sebenarnya juga sedang menggugat perdata aktivis media sosial Ade Armando sebesar 201 miliar. Hasto ini menuduh waktu itu Ade ya? menyebar kabar bohong Megawati marah-marah. Padahal melalui videonya, Ade justru mengatakan berita Megawati marah-marah adalah kabar bohong. Proses pengadilan video ini sudah dilakukan sejak November lalu, tapi Hasto tak pernah hadir dalam sidang-sidang yang dilakukan. Aduh Mas Hasto, hormati hukum ya. Nah, itu tadi teman-teman informasi kita hari ini. Kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.